Halo guys, salam bola buat kalian semuanya. Dan bertemu lagi di video channel Abed Ares 80. Untuk hari ini, di mana aku memberikan 6 miss parlay tanggal 17 dan 18 bulan Juli tahun 2001. Tapi sebelum itu, untuk kalian, aku akan membahas pertandingan semalam dan sebelumnya yang sudah dibagikan kepada teman-teman di video channel kemarin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel video Alex 80 ini, silahkan di subscribe, dihidupkan loncengnya, like dan komen agar setiap update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Di sini juga aku menawarkan agar kalian bisa bermain di Liga 188, di mana yang pingin jackpot dan tembus permainan baik di bola parlay, toge, bola tangkas ataupun lainnya. Dengan memiliki satu akun, kalian sudah bisa bermain di Liga 188. Jikalau mengalami kesulitan ataupun mengalami kendala, kalian bisa masuk ke kolom admin atau customer service di Liga 188. Nanti akan dibantu dan dipandu oleh mereka. Baik guys, di sini juga pada pertandingan pada hari ini, di mana tanggal 17-18 ini banyak sekali pertandingannya guys. Langsung saja kita menuju prediksi sebelumnya. Dan untuk hari ini, tetap stay tune di sini ya guys. Ya, buat pertandingan pada kemarin ya, di tanggal 16-17 itu ada pertandingan gue kasih kepada teman-teman. Di mana di sini ada Denmark, ada Finlandia Falkos Liga, ada China Football Super Language, ada Ireland Premier Division, Finlandia Jalkapallo, Islandia 1 Division. Baik guys, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Ya, di pertandingan Finlandia Falkos Liga antara tim Lahti dan IFK Mariehamn, permainan jam 23.30 tanggal 16, di mana Lahti dan IFK Mariehamn ini skornya imbang 1-1 guys. Kita lihat di layar di sini, di mana babak pertama menit 28 ada Kale Svensson mendapatkan kartu kuning dan 45 tambahan 3 menit di babak pertama ini dari pemain Lahti Macumba Kanji mendapatkan kartu kuning ya. Dari dua tim ini sama-sama terkena kartu tim di babak pertama. Baik, berlanjut di babak kedua, di 2 kali 45 menit ini ada gol yang terjadi bagi pemain Mariehamn, di mana Eero Tamminen memberikan gol 1-0 buat Mariehamn. Dan di menit 68 dari pemain Lahti memberikan gol oleh Makomba Kanji hingga skor 1-1. Berakhirlah babak 2 kali 45 menit ini di babak kedua yang diunggulkan pada penguasaan bola di tim Lahti dan di Mariehamn 41%. Dan skor imbang jadi 1-1 guys. Kita bermain di Finlandia Falkos Liga ini antara Lahti dan Mariehamn di handicap setengah, over under pur 2,5, winnya Lahti. Oke guys, kita kemarin join ya untuk di pertandingan 16-17 di Finlandia Falkos Liga ini. Oke, dilanjut ke pertandingan kedua. Di Finlandia Jalkapallo ada TPS dan KVV. Baik, di TPS dan KVV bermain jam, kita sama-sama lihat jam 23.30 di tanggal 16, di mana skor terjadi 0-0 antara TPS dan KVV. Baik, di sini kita lihat ya guys, di pertandingan di babak ini waktu pertama 1 kali 45 menit tidak ada perkembangan dan 2 kali 45 menit juga tidak ada perkembangan. Dan skornya 0-0. Kita bermain di handicap di sini guys, di Finlandia Jalkapallo ini antara TPS tim KVV versus tim KVV. Handicap per 3/4, over under 2/4, under, winnya KVV. Baik, kita lanjut pertandingan ketiga, di mana kita bermain di pertandingan
Sebentar guys. Di Islandia di mana ada sorry bukan di Islandia. Kita berlangsung ke ini aja ke permainan di mana Tiongkok ya, bola Tiongkok atau Cina Football Super League antara tim Beijing dengan Hebei. Dan terjadi di grup B ini di antara dua tim Beijing dan Hebei ini skornya 2-1 guys. Di mana babak pertama di tambahan 1 menit masih skor 0-0 dan di babak kedua Siming Pan di menit 48 terkena kartu kuning dari pemain Hebei dan Wen Yichi terkena kartu kuning di menit 50 dari pemain Hebei. Baik 51 menit di babak kedua ini Yuning Jiang memberikan penalti 1-0 hingga skor 1-0 bagi pemain dari Beijing. Dan di babak kedua ini di menit 68 Cheng Dongjiang mendapatkan kartu kuning dan menit 81 oleh Christian Salnes mendapatkan kartu kuning di menit 81 bagi pemain Hebei. Dan di babak kedua ini menit 83 Zhang memberikan tendangan penalti di menit 83 babak kedua, skor jadi 2-0 bagi pemain Beijing. Dan di menit 85 ada Tian Yigao dari pemain Beijing terkena kartu kuning. Menit 86 Shen Hao terkena kartu kuning juga. Dan di sini bagi pemain Hebei memberikan gol lewat umpan matang Qiu Ming Wang oleh Christian Salnes hingga skor 2-1 pada pertandingan di babak kedua. Menit 89 ya. Dan 90 tambah 4 menit di sini di mana 90 tambah 3 menit Dabayu terkena kartu kuning bagi pemain Beijing Guan. Baik, di sini skor berakhir dengan skor 2-1 di waktu penuh di mana penguasaan bola hampir-hampir imbang. Hanya beda 1%, 51% buat Hebei dan di Beijing itu 49%. Baik, kepada kalian yang gacor dan JP selamat dan semoga nanti malam kalian JP dan gacor lagi guys di tanggal 17-18. Untuk pertandingan selanjutnya yang keempat di sini ada pertandingan yang kita bahas juga di mana pertandingan pada kita sama-sama lihat ya guys di layar di sini. Langsung saja kita ke Denmark ya, Kita langsung saja ke Denmark. Kita lihat di sini Denmark tadi malam bermain antara Midtjylland dengan Odense. Di Super League ini di antara Midtjylland dengan Odense ini skor yang terjadi 1-2 guys. Di sini dimenangkan dari tim tamu Odense, di mana 2 kali 45 menit pertandingan penuh ini. Dan babak pertama menit 15 Baskim Kadri memberikan gol di menit 15 babak pertama. Di 45 tambah 3 menit ini tidak ada terjadi gol lagi selain dari pemain Odense Baskim Kadri memberikan 1-0. Dan berlanjut ke babak kedua di 2 kali 45 menit ini Alexander Joel Anderson menit 50 terkena kartu kuning. Emmanuel Sabi dari pemain Odense terkena kartu kuning. Dan di menit 59 bagi pemain Midtjylland mendapatkan gol yang menjadikan seri pada pertandingan Odense versus Midtjylland dengan tendangan Pione Sisto oleh umpan matang Anders Dreyer. Dan menit 61 Kasper Lansen mendapatkan kartu kuning bagi pemain Odense. Dilanjut ke menit 90 tambahan, di mana tambahan waktu ini ada memberikan gol bagi pemain Odense. Di Jorgens Kajelvik memberikan gol jadi 2-1. Dan berakhirlah pertandingan di 2 kali 45 menit ini antara tim tuan rumah Midtjylland dan Odense sebagai tim tamu dimenangkan tim tamu 2-1. Penguasaan bola memang dikuasai oleh Odense, tapi di sini
dari pemain Midland sama-sama mengunggulkan, tapi selasnya di pemain Midland memberikan gol yang hingga Densen menjadi menang jadi skor 2-1. Baik, kita handicap di purs 1/4 over under 3 under. Di ini kita Midland. Untuk ini kita hanya JP di handicapnya ya, di over undernya. Winnya kita kalah di Midland karena gue mega Midland untuk pilihannya. Baik, di pertandingan keempat ini ada Irlandia Premier Division antara Derry City dengan Shamrock Rovers. Untuk Irlandia, di mana di Super League ini ada dari City dengan Shamrock, di mana skornya dimenangkan Shamrock Rovers 4-2 sebagai tim tamu, dari City sebagai tuan rumah. Babak pertama di menit 20 Ronan Boyce memberikan gol yang pertama di Derry City hingga skor 1-0, dan di menit 30 Roberto Lopez dari pemain Rovers mengalami kartu kuning, dan menit 31 Junior Gedi lewat tendangan penalti memberikan gol menjadi 2-0 bagi Derry City, dan Graham Burke memberikan gol lagi di menit 41 babak pertama ini hingga skor 2-1 pada pertandingan babak pertama antara tim Derry City dan Shamrock Rovers. Berlanjut di babak kedua di 2 kali 45 menit ini, di mana ada kartu kuning di menit 48, tapi di sini belum jelas siapa yang mendapatkan kartu kuning ya. Dan di menit 55 Ronan Finn dari pemain Shamrock Rovers yang mendapatkan memberikan gol menjadi 2-2 pada pertandingan di menit 55. Menit 60 Ciaron Harkin dari pemain Derry City mengalami kartu kuning, dan Rory Gaffney memberikan gol di menit 62 babak kedua menjadi skor 3-2 bagi pemain Shamrock Rovers. Berlanjut di menit 74 ada gol juga bagi Rovers, di mana Richard Towell memberikan skor menjadi 2-4 dimenangkan bagi tim Shamrock Rovers. Berakhirlah pertandingan pada 2 kali 45 menit ini di waktu penuh. Shamrock Rovers unggul 4-2 melawan tim tuan rumah menjadi 2-4. Baik guys, kita lanjut ke pertandingan di mana di ini guys ya. Di pertandingan Irlandia Premier Division ini kita handicap setengah over under, pur 2,5 over. Winnya kita Rovers ya, Shamrock Rovers. Untuk ini kita win di sini di Irlandia Premier Division, dan kita berlanjut ke pertandingan di mana pertandingan ke-5 Islandia Grandavik versus Tahor Akureyri. Ya, di pertandingan di Islandia di One Division ini antara Grandavik dengan Akureyri, skornya imbang 2-2 guys. Di mana babak pertama ada terjadi gol di 1 kali 45 menit ini dari pemain Akureyri, yaitu Omar Helinsions Birger memberikan gol 1-0 di menit 29 babak pertama. Dan di babak kedua, berlanjut di babak kedua masuk area 80 ini di menit 53 ada gol kedua bagi Akureyri, yaitu John Nelgi Henderson mendapat tendangan penalti. Skor menjadi 2-0 bagi Akureyri, dan menit 69 Aaron Jensen memberikan gol menjadi 1-2 di pemain Grandavik, dan di menit 76 Sigurdur Bartur Halson memberikan gol menjadi 2-2 pada pemain Grandavik.
skor pun imbang dalam 2 kali 45 menit ini, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, hanya imbang saja, dan penguasaan bola di sini hampir diunggulkan pada kedua tim. Dan kalau kita lihat di sini guys, di Islandia, di mana pertandingan ini kita handicapnya pur setengah bola, over under 3,5 under. Sekali lagi aku bilang handicap setengah bola di pur setengah, over under 3,5 under, winnya Grandavik. Baik, kita di sini juga win dan berlanjut di pertandingan di mana Finlandia Jakonen, ya, di Finlandia Jakonen kita langsung saja ke Finlandia. Finlandia Jakonen semalam bermain TPS dan KPV. TPS dan KPV ini sebentar guys, skornya imbang juga 0-0 di waktu babak pertama dan babak kedua. Handicap kita bermain pur 3/4, over under 2/4, winnya kita KPV. Baik guys, itu saja pembahasan yang kuberikan kepada kalian di mana tanggal 16, 17 dan hari ini tanggal 17 semuanya ya. Permainan yang gue berikan di sini tanggal 17 hari ini, di mana ada 6 juga pertandingan, di mana Finlandia ada Fokus liganya, dan di sini juga ada Norway Lutheren, ada Sweden Superettan, ada Iceland Overset dan Irlandia Premier Division. Baik guys, buat kalian yang ingin memilih untuk masang dan bermain, silakan kalian mengikuti kalau kalian suka, kalaupun tidak dibuang jauh-jauh saja guys, karena sayang gitu guys. Oke guys, langsung saja ke pertandingannya di hari ini, di mana pertandingan hari ini kita langsung masuk ke pembahasannya tanggal 17. Jadi Finlandia Fokus Liga ini aku bermain di dua tim AC Oulu dengan HJK. Dua tim HJK dan AC Oulu ini, di mana AC Oulu sebagai tuan rumah, HJK sebagai tim tamu. Kita lihat sama-sama di layar guys, di babak ke-15 di Fokus Liga ini bermain di Raatin Stadion ya. AC Oulu mengalami kekalahan 3 kali dalam 5 kali pertandingan kalau kita lihat di tabel. Mengalami seri 1 kali dan kemenangan 1 kali. Sedangkan di pemain HJK dia menang 5 kali telak, belum pernah kalah dan belum pernah seri. Untuk posisi HJK ini memang ada di posisi pertama pada Fokus Liga dengan poinnya di sini 31. AC Oulu ada di posisi 12 paling bawah nih dengan poinnya 4. Baik, kalau kita lihat di sini dari pemain head to head-nya di antara HJK dan AC Oulu, 7 Agustus 2010 Oulu sebagai AC Oulu ini sebagai tuan rumah melawan HJK dengan skor imbang 1-1. 28 Mei 2021 HJK sebagai tim tuan rumah, AC Oulu sebagai tim tamu, skor dimenangkan HJK. Baik, untuk nanti malam pertandingan di AC Oulu dengan HJK ini, presentasinya buat harus HJK Lenski ini 67% gue berikan. Drawnya 18%, AC Oulu ini 15%. Baik, kalau kita lihat dari pasaran di sini bermain di handicap dan over undernya, kita bermain di under di pur 2,5 bola under ya. Untuk handicap, kalau kalian berani main di handicapnya 1,5 ya, 1,5 bola. Winnya HJK untuk pertandingan pertama ini di Finland Fokus Liga. Jam 23.30 tanggal 17. Oke, pembahasan pertama clear, kita langsung ke pembahasan kedua, di mana pertandingan
Pertandingan kedua itu langsung saja kita ke pembahasannya ke Swedia. Swedia Allsvenskan. Di Swedia ini ada dua tim yang bermain, yaitu di Allsvenskan jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Di dua tim Elfsborg dengan Ostersund ya, Ostersund. Baik, kita lihat di sini Elfsborg dengan Ostersund ini di Liga di Allsvenskan babak ke-11 di mana bermain di Borås, Swedia. Untuk pertandingan 5 kali bertanding di Liga Fokus Liga ini di Allsvenskan ini maksudnya, di mana Elfsborg menang 3 kali dan mengalami kalah 2 kali, belum pernah seri. Dan di Ostersund 1 kali menang, 4 kali mengalami kalah, 2 belum pernah sama sekali draw ya. Ostersund FK ini ada di posisi 14 pada urutannya dan poinnya itu 8, dan Elfsborg ini ada di posisi 3 dengan poin 19. Baik, kalau kita lihat di sini dari head to headnya, 2 kali bertanding pertemuan di 2020 9 Agustus, Ostersund sebagai tuan rumah, Elfsborg sebagai tim tamu dimenangkan Elfsborg. Dan 23 Agustus 2020 Elfsborg sebagai tuan rumah, Ostersund sebagai tim tamu dimenangkan Ostersund. Jadi imbang di sini nih pada head to headnya. Ya guys, oke, kita lanjut ke pertandingan. Kita lihat di sini yang cedera ada 2 pemain dari pemain Elfsborg, yaitu Alson cedera tumit dan Frick ditangguhkan. Sedangkan dari Ostersund ada Owatara mendapatkan cedera ligamen, jadi absen semusim ya guys. Untuk ini Frick ditangguhkan itu karena dia kena kartu kuning ya guys bagi pemain Elfsborg. Oke guys, di pertandingan Sweden yang kedua ini di jam 23.30 Elfsborg gue kasih presentasinya 61% dan drawnya 22%. Ostersund di sini 17%. Handicap kita bermain 1,5 bola di over under 23/4 over ya guys. Baik, di pertandingan yang kedua ini clear, kita langsung saja. Kalau kita melihat dari pertandingan dari Norway Eliteserien. Pertandingan Norway Eliteserien ini ada yang bagus pada hari ini, ODD dengan Viking ya. Di Norwegia Eliteserien. ODD dengan Viking di dua tim ini, di mana ODD sebagai tim tamu dan Viking sebagai tuan rumah. Oh, terbalik, tim tamunya Viking dan ODD sebagai tuan rumah ya. Di Eliteserien babak 13 Skagerrak Arena di Skien, Norwegia. Bermain di negeri Norwegia ya. Untuk 5 kali pertandingan di sini Norwegia pada liganya, Viking itu baru memenangkan 1 kali, mengalami seri 3 kali, mengalami kalah 1 kali. Sedangkan di Odebek ini dia baru menang 3 kali, mengalami seri 1 kali, kalah 1 kali. Suatu hal yang baik buat ODD back dan buruk bagi Viking. Viking berada di posisi 6 dengan poin 18 dan ODD back posisi 8, poinnya 16. Pada tabel kita lihat juga di sini ya, kita lihat di posisinya di posisi 6 Viking poin 18, ODD di posisi 8 dengan poin 16. Di tengah-tengahnya Lindström ya. Atasnya Viking ada Rosenborg gitu. Baik, di mana pada pertandingan di head to headnya kita lihat di sini. Tapi sebelumnya formasinya gimana nih? Oh, kita lihat dari formasi. Ya, di sini mengalami pertandingan kandang terakhir ya. Viking itu kalah 1 kali, menang 2 kali.
serinya itu drawnya itu 2 kali ya. Dan ODD di sini belum pernah kalah dan selalu menang 2 kali. Oke, langsung di ODD ini ada di kualifikasi ya, di babak kualifikasi. Oke, ya kita langsung saja ke hand to headnya. 2 kali bertanding 2020 12 Juli Viking sebagai tuan rumah, ODD sebagai tim tamu dimenangkan tim tamu 1-2. Dan November 2020 ODD sebagai tuan rumah, ODD melawan Peking ini di 2020 November dimenangkan tuan rumah ODD. Baik, untuk pasaran pada nanti malam antara ODD dengan Viking di Norway secara ini. Handicap pur seperempat, over under 23/4 under pada pertandingan jam 00.00 tanggal 17. Winnya kita milih Viking ya. Untuk winnya kita milih Viking. Handicap pur seperempat, over under 23/4 under. Baik, 3 pertandingan sudah clear. Kita masuk ke pertandingan keempat di Sweden Superettan, di mana ada Gais Göteborg dengan Ika Break. Kita langsung saja ke Sweden Superettan. Di Swedia Superettan ini antara tim Gais Göteborg dengan Ika Break bermain jam 21 atau jam 8 malam di Superettan babak ke-12, di mana 5 kali pertandingan pada laga di Liga Superettan ini. Guys itu ada di posisi 10 dengan poin 13, Ika Break ada di posisi 16 dengan poin 9. Jika kita lihat dari 5 kali pertandingan, guys ini dapat kemenangan sekali, belum pernah, kalahnya 4 kali. Ika Break mengalami kemenangan 2 kali, seri 1 kali, dan mengalami kalah 2 kali. Baik, kita lihat di sini di head to headnya. 2 kali pertandingan di Gais dan Ika Break, di mana 28 Juni 2020 Gais dengan Ika Break ini dimenangkan Ika Break 1-0. 17 September 2020 Ika Break sebagai tuan rumah, Gais sebagai tim tamu dimenangkan Ika Break 2-1. Untuk pasaran kita bermain di Swedia Superettan ini, kita bermain di handicap 0, over undernya pur 2,5 bola over. Winnya kita megang Ika Break ya, untuk pertandingan Superettan Swedia. Berlanjut ke pertandingan kelima, di mana Iceland Pepsi Premier Language, di mana pertandingan dari Islandia ini. Kita langsung saja guys ke Islandianya. Pada pertandingan Islandia di sini ada pertandingan di mana Akranes versus Valur bermain jam 00 di 11 malam nanti. Di tanggal 17 di babak ke-13 di Uvalsel antara tim dari Akranes dengan Valur. Di sini 5 kali pertandingan pada laga Pepsi Premier League, di mana Akranes belum pernah menang, mengalami kalah 4 kali, mengalami seri 1 kali. Jauh berbeda dengan Valur. Valur ada di kemenangan 2 kali, untuk draw 1 kali, kalah 2 kali. Valur posisi pertama memang di urutan pertama dengan poin 27, dan Akranes posisi 12, poinnya 6. Oke guys, kalau kita bermain di sini di pasaran di pertandingan di Uvalsel di Islandia ini jam 00 tanggal 17. Akranes 17% presentasinya kuberikan, drawnya 20%, Valur 63%. Untuk handicap kita bermain pur 1, over under 3,5 under, win Valur ya guys. Di pertandingan kelima ini kita berlanjut ke pertandingan ke-6 Irlandia Premier Division, di mana ada pertandingan 2 tim, tim Dunlap dengan Finn Harp. Baik, kita langsung saja ke Irlandia.
Pada pertandingan Premier Division Irlandia ini jam 23.00 atau jam 12 malam, tanggal 17, Dundalk versus Finn Harp. Ya, kita lihat di sini di Premier di babak ke-21 bermain di Oriel Park, di mana dari Dundalk baru menang 4 kali dan kalah 1 kali, drawnya belum pernah, sedangkan buruk bagi Finn Harp. Finn Harp ini belum pernah menang dalam 5 kali laga pertandingan dengan mengalami kekalahan 4 kali, seri 1 kali, belum pernah menang. Posisi Dundalk di 7 dengan poin 24 dan Finn Harp di posisi 8 poin 20. Untuk pemain pada pertandingan di Irlandia Premier Division ini ada 3 dari pemain Dundalk, yaitu cedera otot Gatland, Cleary, dan Sloggett dari 3 pemain dari Dundalk. Sedangkan di pemain Finn Harp ada 1, Tim Lin, terluka atau diragukan untuk bisa hadir pada pertandingan ya. Baik, kalau kita sini sama-sama di posisi yang pas ya, di Finn Harp posisi 8 dan Dundalk di posisi 7. Baik, di sini gue kasih presentasi buat Dundalk itu 54%, draw 27%, dan Harp 19%. Untuk head to head kita lihat sini 14 Mei 2021 Finn Harp sebagai tuan rumah, skor imbang 1-1. Sabtu 27 September 2021 Dundalk sebagai tuan rumah, Finn Harp sebagai tim tamu, dimenangkan oleh Finn Harp untuk 2-1 skornya. Pada pertandingan Irlandia Premier Division ini jam 23 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat, handicap kita bermain pur setengah, over under 2,5 over, winnya Dundalk. Oke guys, itu saja pembahasan gua di 6 parlay mix hari ini di tanggal 17-18. Buat kalian yang ingin sekali bermain, mau masuk, bermainlah di Liga 188, the best betting online dengan withdraw yang murah, minimal 25.000. Kalau kesulitan nanti kalian dibantu oleh tim dari customer service. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen di video Abed Arios 80. Oke guys, kalian bisa lihat di sana, dan terima kasih buat para teman-teman yang selalu mengikuti video channelku. Sampai jumpa, see you.